Nah, kembali dalam program khusus Yanida di Kopi Mirna. Saudara, sejumlah perdebatan terjadi sepanjang siang tadi. Di antaranya saat kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu Oto Hasibuan, mempertanyakan keaslian hasil rekaman CCTV yang dianalisa oleh ahli digital forensik. Tim kuasa hukum Jessica keberatan atas pemutaran rekaman CCTV yang mereka nilai tidak asli. Bukan, saya yang diputar. Jadi soal nanti isinya sama, soal lain dulu. Kita ada step-stepnya dulu. Iya. Jadi, barangnya, jadi saya nggak tanya isinya. Saya jelaskan. Barangnya yang diputar itu adalah barang yang ada di sana atau tidak? Isi yang sama. Isi yang sama, barang yang sama nggak? Isi yang sama. Barangnya? Dengarkan. Nggak, saya tanya dulu. Nggak usah tafsir. Barangnya sama nggak? Kan simpel aja. Begini. Kalau Kan sambil. Saya nggak. Ya, coba didengar. Bahwa maksud penasihat hukum itu kalau yang disita oleh polisi itu satu flash disk, ya kan? Flash disk berwarna kuning misalnya kan? Apakah yang diputar oleh ahli itu juga flash disk yang berwarna kuning itu? Iya. Kan begitu? Iya betul Pak Juga. Ya kan? Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. iya, flash disk yang kita terima tadi, yang tadi kita analisa itu isinya. Ataukah flash disk yang dari polisi? Iya, flash disk yang dari penyidik tadi yang kita terima, yang tadi kita tunjukkan, yang tadi. Gitu. Mana coba? Mana barang buktinya? Silakan. Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Oleh karena itu, yang mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan akan Ya, oke. Tolong dicatat yang mulia. Kami tidak itu. Oleh karena itu, mohon kepada penuntut umum agar kiranya dapat memutar asli daripada yang disita polisi di persidangan ini. Kita perhatikan sekali lagi perdebatan tadi. Gerak-gerik Jessica selama di persidangan yang mengundang perhatian. Kita lihat. Saya nggak. ya. Coba Coba juga. dengar. Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. Iya, flash disk yang Iya. kita. Silakan. Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Terima kasih yang mulia. Oleh karena itu, yang mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang mulia. Seperti yang Anda lihat, Jessica terlihat tidak tegang. Mungkin Anda bisa mengatakan sama sekali tidak tegang. Dalam beberapa kali persidangan, Jessica memang tampak begitu tenang. Dan bahkan Jessica berkali-kali ikut tertawa saat terjadi perdebatan dalam sidang. Dan tidak jarang pula Jessica seakan sempat berbisik dan mengarahkan kuasa hukumnya. Itu aja. Ahli yang jawab. Iya, flash disk yang kita. Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Terima kasih yang mulia. Ketenangan itulah yang banyak dibahas akhirnya. Dan ketenangan Jessica ini sempat menjadi perhatian publik. Dan sebagian ahli kejiwaan pun menganggap sikap Jessica tidak wajar untuk ukuran terdakwa tunggal kasus pembunuhan berencana. Apalagi di dalam barang bukti yang disita jaksa ditemukan obat antidepresan yang biasa digunakan untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Kalau saudara berbohong, Tuhan juga tahu. Ini betul ini adalah saudara terdakwa? Ya, Ya, sedang apa? itu sedang ngeliat-liat gitu kok Pak, dia. Rekaman ini adalah satu dari 37 peluru yang disiapkan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Detik demi detik terekam jelas mulai dari Jessica datang hingga Mirna yang akhirnya dibawa dalam keadaan mulut berbusa. Tapi bukan hanya CCTV yang disiapkan oleh jaksa sebagai bukti. Mulai dari sisa es kopi yang diminum Mirna hingga replika celana yang dikenakan oleh Jessica. Dan obat-obatan ini juga menjadi barang bukti dasar penuntutan Jessica. 3 lembar sertralin Sandoz dosis 50 mg, Razol dosis 20 mg, 2 tablet Maxfarm 15 mg, dan 3 tablet Provolin dosis 75 mg.
Lantas apa sebenarnya obat-obatan yang diduga dikonsumsi oleh Jessica ini? Dari sejumlah literatur farmakologi yang saya temukan, sertraline biasa dipakai untuk menangani gangguan mental seperti depresi, gangguan obsesif, gangguan stres pasca trauma, hingga fobia sosial. Antidepresan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas serotonin dalam otak sehingga mencapai keseimbangan dan mengurangi gejala depresi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mewanti-wanti penggunaan obat ini harus benar-benar diawasi oleh dokter. Penyebabnya, pada tahap awal untuk sebagian orang, sertraline berpotensi meningkatkan depresi dan memicu keinginan bunuh diri. Nah, sertraline itu obat yang sering digunakan untuk depresi. Depresi juga bisa untuk ansietas. Nah, itu orang-orang yang emosinya labil, suka depresi, suka sedih. Nah, itu dia moodnya itu bisa diperbaiki dengan penggunaan sertraline itu. Berarti untuk orang-orang yang depresi pengguna untuk sertraline? Iya, dia termasuk kelompok antidepresi disebutnya ya. Kecenderungan untuk bunuh diri ternyata sudah terjadi sejak Jessica berada di Australia. Dari hasil penelusuran tim penyidik Polda Metro Jaya, Jessica sebenarnya sedang dalam penanganan psikolog saat menjamu Myrna di Cafe Olivier. Nanti akan tim mengambil dokumen-dokumen, mulai dokumen-dokumen kriminal yang bersangkutan, ya, termasuk juga setingkat saya ada lebih kurang 14 kasus ya. Kemudian yang kedua ada catatan medis yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sebetulnya dalam treatment psikolog di sana. Ini bagian dari catatan kriminal yang dimaksud oleh mantan Kapolda Metro Jaya yang kini menjadi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jessica dilaporkan mantan atasannya setelah mengancam membunuh karena alasan pribadi. Seorang kenalan Jessica lainnya juga bernasib sama. Pria dewasa ini melapor polisi karena ia mengkhawatirkan keselamatannya setelah Jessica mengancamnya hanya karena sebuah insiden saat mereka tengah berolahraga. Meski kedua laporan ini nyata, namun keluarga Jessica menyanggahnya. Untuk mendalami kejiwaan Jessica, tim penyidik Polda Metro Jaya sempat memeriksa kejiwaan Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tepatnya pada 12 Februari 2016. Entah apa alasannya, penyidik sempat mengecoh wartawan dengan menyamarkan Jessica sebagai dokter. Sepekan diperiksa di RSCM, Jessica dinyatakan tidak menderita gangguan jiwa. Hasilnya dia tidak ada kelainan apapun. Jadi Jessica itu adalah seorang yang sehat, secara inteligensinya cerdas, secara kepribadiannya sehat, semua tidak ada masalah. Jadi tidak ada analisis-analisis yang berdasarkan tentang kepribadian ganda dan sebagainya, tidak ada. Sangat normal. Tadi sudah ketemu langsung, Prof? Belum nanti. Saya kalau sampai hari ini, jadi saya minta di rescan. Tadinya sudah mau disiapkan, saya nggak buat lagi kalau sampai. Kini di depan meja hakim, Jessica memperlihatkan ketenangannya. Banyak pihak menilai Jessica terlalu tenang untuk ukuran seorang terdakwa tunggal kasus pembunuhan berencana. Namun Jessica memiliki alasan tersendiri. Jessica mengatakan ia bisa tenang karena ia yakin ia bukan pembunuh Myrna. Ya harus tenang aja, soalnya saya juga kalau nggak tenang mau ngapain, mau marah-marah, mau apa kan nggak juga begitu. Saya juga pikir kalau emang saya merasa bersalah ya mungkin saya gimana, kita takut atau grogi atau gimana. Tapi saya tenang-tenang aja kan nanti juga udah aman ya. Saya cuma mikirnya gitu aja. Kalau emang saya merasa bersalah sama orang tua yang kena ya saya pasti natap mata dia aja saya nggak berani. Tapi saya cuma pikir, maksudnya selama ini kan yang dia pikir saya yang mesti bersalah sama dia, tapi sebenarnya dia mesti bersalah sama saya. Saya udah kejaran sama orang bilang, saya nggak mau teman saya. 12 sidang sudah berlalu, namun fakta demi fakta semakin menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada 6 Januari 2016. Dan saat ini kita masih menantikan bagaimana sidang selanjutnya, fakta apa yang akan terkuak, dan benarkah masih ada informasi ataupun bukti yang belum ditunjukkan yang akan menampilkan apa sebenarnya yang terjadi dan bisa membuktikan siapa sebenarnya pembunuh dari Wayan Mirna Salihin dan benarkah Jessica adalah orangnya. Kita nantikan kebenaran yang akan terungkap dalam sidang selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan program khusus Yanida di Kopi Mirna. Saya Timothy Marbun. Selamat malam.